Halo semuanya, selamat datang di Hening Story, channel di mana setiap kisah diceritakan dengan tenang, perlahan, namun mampu mengetuk hati siapapun yang mendengarnya. Di sini kita belajar bahwa tidak semua luka harus disembunyikan dan tidak semua air mata harus ditahan sendirian. Kadang, justru dengan mendengar kisah orang lain, kita menemukan diri kita sendiri. Kalau kalian suka cerita-cerita sedih, kisah hidup, drama keluarga, dan perjalanan seseorang yang mencoba bertahan di tengah rasa sakit, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Dukungan kecil dari kalian membuat channel ini tetap hidup dan terus tumbuh. Sebelum kita mulai ceritanya, seperti biasa, coba tulis di kolom komentar. Kalian mendengarkan dari kota mana dan sedang apa saat ini? Aku senang membaca komentar kalian. Rasanya seperti kita sedang duduk dalam satu ruangan yang sama. Baiklah, siapkan hati, tarik nafas perlahan, karena cerita kali ini mungkin akan menyentuh bagian terdalam dari diri kalian. Mari kita mulai. Aku masih ingat suara hujan malam itu. Pelan, tapi menusuk. Aku duduk sendirian di sofa, menatap secari kertas putih yang sudah kusobek lipatannya sampai kusut. Itu hasil pemeriksaan dokter. Kertas yang membuat seluruh hidupku seperti diremukan tanpa amaran. Andrew berdiri membelakangiku, menatap keluar jendela seakan ada dunia lain yang lebih menarik daripada aku. Suamiku sendiri, lelaki yang dulu selalu bisa menenangkanku hanya dengan menggenggam tanganku. Sekarang, ia seperti bayangan orang yang pernah kucintai. Andrew, kita harus bicara, ucapku pelan. Bahkan suaraku sendiri terasa asing. Ia tidak langsung menoleh. Ketika akhirnya ia berbalik, tatapan itu bukan tatapan lelaki yang dulu menempuh badai bersamaku. Tatapan itu kosong, jauh, seolah aku hanyalah suara bising di kepalanya. Apalagi, katanya, dingin. Terlalu dingin untuk seseorang yang tidur di ranjang yang sama denganku. Aku menggenggam kertas itu kuat-kuat. Aku merasa kita makin jauh. Kau selalu pulang terlambat. Kau tak pernah benar-benar di rumah meski tubuhmu ada di sini. Ia duduk di kursi seberangku. Tidak menyentuhku. Tidak bahkan mencoba untuk tersenyum seperti biasanya. Aku sibuk kerja. Kau tahu. Aku tahu, jawabku. Tapi entah kenapa rasanya kau menjauh dari aku. Dari rumah ini, aku ingin melihat sedikit saja rasa pedulinya. Sedikit saja. Tapi ia tetap diam, menunduk seakan mencari kata-kata yang tak pernah mau ia ucapkan. Aku menghela napas panjang. Jika aku tidak mengatakannya sekarang, aku tidak akan pernah punya keberanian lagi. Andrew, aku sakit. Ia mendongak. Baru kali itu aku melihat sedikit kejutan di matanya. Sakit apa? Aku membuka lipatan kertas itu. Tanganku bergetar, tapi aku memaksakan diri. Aku kena tumor. Aku bisa merasakan dunia kami runtuh bersamaan. Tumor jinak, tambahku cepat. Tapi dokter bilang aku harus operasi dalam beberapa bulan. Kalau tidak, risikonya besar. Andaikan kau tahu betapa aku ingin ia memelukku saat itu. Tapi ia hanya berdiri pelan, mendekat beberapa langkah, lalu berhenti seperti ada dinding tak kasat mata antara kami. Kenapa baru bilang? Tanyanya. Aku tertawa hambar. Suara itu terdengar seperti bukan milikku. Karena kita selalu bertengkar, Andrew, kau bahkan tak melihatku ketika aku menangis diam-diam setiap malam. Aku bisa melihat rasa bersalah di wajahnya. Tapi ada hal lain juga. Sesuatu yang ia sembunyikan. Sesuatu yang membuat dada ini makin sesak. Aku tidak berubah, katanya pelan. Kau bohong. Aku tahu. Aku merasakannya. Perempuan selalu tahu ketika suaminya menyembunyikan sesuatu. Andrew memalingkan wajah. Bukan saatnya membicarakan ini. Kalau bukan sekarang, kapan? Ia tidak menjawab. Dan dalam diam itu, aku tahu kami benar-benar runtuh. Tanpa kata, ia mengambil jaketnya. Andrew, jangan pergi. Suaraku pecah.
Aku merasa tubuhku gemetar. Ia berhenti di pintu, menatapku. Sekilas, sebentar, terlalu singkat untuk menyembuhkan luka yang sudah terlanjur dalam. Aku butuh waktu. Kemudian pintu tertutup. Suara pintu itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada diagnosa dokter. Aku jatuh berlutut, memeluk kertas pemeriksaan itu erat-erat, dan malam itu aku menangis seperti anak kecil yang baru mengetahui bahwa rumahnya tak akan pernah sama lagi. Aku tidak tahu berapa lama aku menangis di lantai malam itu. Yang jelas, ketika akhirnya aku dapat berdiri, hujan di luar sudah jauh lebih lebat. Aku meraih sisi sofa untuk menopang tubuhku yang gemetar. Rasanya seperti seluruh dunia memutuskan untuk membiarkanku jatuh tanpa ada satu tangan pun yang mengulurkan bantuan. Aku menatap pintu yang tadi ditutup Andrew. Aku menunggu. Menunggu kemungkinan yang bahkan aku tahu sangat kecil. Ia kembali. Masuk. Meraihku. Mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Tapi pintu itu tetap diam. Tetap beku. Seperti hati seseorang yang sudah tidak bisa lagi disentuh. Aku berjalan perlahan ke kamar, memeluk tubuhku sendiri, mencoba mengalihkan rasa sesak yang terus memukul dadaku. Setelah masuk, aku bersandar pada ambang pintu kamar kami. Kamar yang dulu penuh dengan tawa, candaan pagi hari, mimpi-mimpi kecil yang kini entah kemana perginya. Tempat tidur terlihat rapi, dingin, dan asing. Aku duduk di tepi kasur, menarik selimut dan memeluknya. Selimut itu masih menyimpan bau Andrew. Bau yang dulu menenangkan, sekarang hanya membuatku ingin menangis lebih keras. Apa yang sebenarnya terjadi pada kita, Andrew? Gumamku lirih. Aku mencoba tidur tapi pikiranku tidak memberi kesempatan. Kilasan-kilasan beberapa bulan terakhir bermunculan. Andrew yang lebih sering pulang larut malam, telepon yang selalu ia jawab di luar ruangan, pesan-pesan yang ia sembunyikan dengan gerakan gugup, dan tatapan kosong yang ia berikan setiap aku mencoba mendekat. Aku tidak ingin berprasangka, tapi bagaimana aku bisa tidak merasakannya? Ada sesuatu yang ia tutupi. Dan malam ini, ketika aku mengabarkan tentang penyakitku, ia tidak bisa memelukku, tidak bisa menenangkan, ia malah pergi. Dan itu lebih menyakitkan daripada vonis dokter. Aku bangkit, berjalan pelan ke cermin. Dalam pantulan kaca itu, aku melihat wajahku sendiri. Kusut, mata sembab, rambut berantakan, dan senyum yang sudah lama tidak muncul. Sesaat aku bertanya-tanya, apakah Andrew masih melihatku sebagai perempuan yang ia cintai? Atau justru ia sudah melihatku hanya sebagai beban? Pertanyaan itu membuat air mataku kembali turun. Aku pikir cinta bisa melewati segalanya. Tapi ternyata, ketika satu pihak perlahan menyerah, pihak lainnya seperti kehilangan arah. Aku meraba dadaku sendiri, berharap rasa sakit itu bisa berkurang kalau aku menekan sedikit. Tapi tidak, sakit itu semakin dalam. Aku mengambil ponsel. Tidak ada pesan dari Andrew, tidak ada panggilan, tidak ada tanda ia sedang memikirkan aku. Peganganku pada pernikahan kami mulai terasa rapuh seperti benang tipis yang ditarik terlalu kencang. Beberapa menit berlalu, lalu 1 jam, 2 jam. Rumah ini semakin sunyi. Suara hujan di luar samar-samar berubah menjadi iringan pesimis yang membuat suasana makin kelam. Ketika akhirnya aku memutuskan untuk turun ke dapur untuk minum air, aku melewati meja makan. Di atasnya, aku melihat kotak kecil berwarna hitam di antara tumpukan kertas kerja Andrew. Aku berhenti. Kotak apa itu? Dengan tangan gemetar, aku meraihnya. Ketika ku buka perlahan, tubuhku membeku. Di dalamnya ada cincin. Cincin yang bukan milikku. Desainnya mewah, elegan, dan terlalu baru. Tidak ada alasan bagi Andrew membeli cincin seperti itu. Kecuali aku mundur beberapa langkah sampai punggungku menabrak dinding. Nafasku tersengal-sengal. Rasa panas dan dingin bercampur membuat tubuhku terasa goyah. Tidak mungkin. Aku berbisik sambil memeluk perutku sendiri. Tapi kenyataan tidak peduli pada harapanku. Air mataku turun lagi, lebih deras daripada sebelumnya. Cincin itu jatuh dari tangan dan berputar pelan di lantai sebelum berhenti dan memantulkan cahaya lampu yang teramat menyakitkan untuk dilihat.
Aku terduduk di lantai, memeluk lututku sambil menangis. Aku mencoba menolak pikiran buruk itu. Mungkin cincin itu bukan untuk siapa-siapa. Mungkin ada penjelasan yang wajar. Mungkin... Tapi hati kecilku tahu, Andrew berubah bukan tanpa alasan. Dan alasan itu mungkin bukan pekerjaan, bukan tekanan hidup, bukan sekedar lelah. Ada seseorang. Andrew tidak hanya menjauh dariku, tapi mungkin ia mendekat pada orang lain. Aku ingin berteriak tapi tidak ada suara yang keluar. Tenggorokanku terasa disegel oleh rasa sakit. Dalam kesunyian itu, hanya ada aku, kotak cincin di lantai, dan hati yang hancur pelan-pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa benar-benar sendirian. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku duduk di lantai dapur sambil menatap cincin itu. Mungkin 1 jam, mungkin lebih. Waktu seperti berhenti ketika luka baru datang. Terutama luka yang tidak pernah kau siapkan. Pada akhirnya, aku mengambil cincin itu dengan tangan yang masih bergetar dan menaruhnya kembali ke dalam kotak hitam. Aku tidak sanggup melihatnya terlalu lama. Rasanya seperti menatap bukti yang menghancurkan seluruh rumah tangga yang sudah kami bangun bertahun-tahun. Aku berjalan pelan ke ruang tamu, meletakkan kotak cincin itu di meja, lalu duduk di sofa. Rumah ini sunyi, terlalu sunyi. Pikiranku berputar tanpa arah. Pertanyaan demi pertanyaan muncul tanpa henti, menyiksaku. Sejak kapan Andrew berubah? Sejak kapan ia mulai menjauh? Siapa perempuan itu? Dan apakah ia sudah berhenti mencintaiku? Pikiranku semakin kacau. Sekitar pukul 2 dini hari, aku mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Degup jantungku langsung melonjak. Aku refleks berdiri, setengah berharap, setengah takut. Andrew masuk beberapa detik kemudian. Rambutnya basah oleh hujan. Jaketnya pun basah. Ia tampak lelah, bukan lelah biasa, tapi kelelahan yang tampak seperti seseorang yang menanggung beban yang tidak ingin ia bagi kepada siapapun. Ia terkejut ketika melihatku masih terjaga. "Tika, kamu belum tidur?" Aku memandangnya. Untuk beberapa detik, aku hanya diam. Aku berharap ia datang mendekat, memelukku, meminta maaf, atau setidaknya menunjukkan bahwa ia peduli. Tapi ia berdiri di ambang pintu, kaku, seperti tamu yang lupa memberi salam. "Aku gak bisa tidur," jawabku akhirnya. Andrew menghela nafas. "Maaf, aku cuma butuh sedikit waktu tadi. Banyak yang kupikirkan." Kalimat itu menohokku. Karena aku tahu, aku bukan lagi bagian dari hal-hal yang ia pikirkan itu. Aku mengamati wajahnya. Ada rasa bersalah, tapi ada juga sesuatu yang coba ia sembunyikan. "Andrew, aku mau tanya sesuatu." Ia menelan ludah. "Apa?" "Cincin itu milik siapa?" Wajahnya memucat seketika. Beberapa detik sunyi berlalu, menegangkan seperti pisau yang menggantung di udara. "Aku bisa jelasin," katanya, tapi suaranya terdengar gemetar. "Jawab saja, itu milik siapa?" Ulangku, lebih tegas. Ia memejamkan mata, mengusap wajahnya, lalu berjalan masuk. Ia melepaskan jaketnya dan duduk di sofa. Aku tetap berdiri, menunggunya, menahan air mata yang mulai mendesak. "Itu hadiah," katanya akhirnya. "Untuk siapa?" Ia menunduk. Hening. Hening yang menjawab semuanya. Aku merasa nafasku berhenti sesaat. Rasanya seperti seseorang menunjak dadaku dari dalam. Aku memegangi meja agar tidak jatuh. "Andrew, kau selingkuh?" Tanyaku lirih. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Tidak mengatakan ya, tidak mengatakan tidak. Tapi diamnya, itu jauh lebih menyakitkan daripada pengakuan apapun. "Andrew," suaraku pecah.
Katakan, tolong katakan kalau aku salah. Katakan kalau aku cuma berlebihan. Katakan apapun. Air mataku jatuh lagi. Namun Andrew tetap diam. Hatiku runtuh. Aku mengambil nafas panjang lalu berjalan ke arahnya. Sejak kapan? Sejak kapan kau mengkhianatiku? Andrew menarik tangan menjauh, tidak berani menatapku. Ini rumit. Tidak, aku berteriak. Pengkhianatan tidak pernah rumit. Yang rumit adalah bagaimana aku harus menerima semua ini. Ia tersentak. Andrew memejamkan mata lagi dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku melihat air mata jatuh dari wajahnya. Tika, aku minta maaf. Aku terdiam. Maaf? Satu kata kecil itu terdengar begitu menyakitkan. Seperti ia mengakui segalanya tanpa benar-benar mengatakan. Aku melangkah mundur, kaki-kakiku lemas, tapi aku memaksakan diri pergi. Aku tidak bisa mendengarnya bicara lagi malam itu. Aku tidak bisa mendengar alasan apapun, tidak bisa melihat wajahnya. Aku masuk ke kamar, menutup pintu dan langsung menguncinya. Nafasku terengah-engah, seluruh tubuhku gemetar. Andrew mengutuk pintu beberapa kali. Tika, tolong buka, kita bisa bicara. Pergi, teriakku. Aku gak bisa lihat kamu sekarang. Hening lagi. Lalu aku mendengar langkahnya menjauh. Aku duduk di lantai kamar, memeluk diri sendiri. Air mata mengalir tanpa bisa kubendung. Rasanya sesak, sangat sesak. Aku tak pernah membayangkan hidup pernikahan kami akan sampai di titik ini. Di luar pintu, aku mendengar suara Andrew menarik nafas berat. Dan beberapa menit kemudian, aku mendengar pintu depan dibuka dan ditutup. Ia pergi lagi, untuk kedua kalinya malam itu. Dan aku dibiarkan sendiri, bersama luka yang tidak pernah kuminta. Matahari pagi seharusnya membawa kehangatan, tapi ketika sinarnya masuk melalui celah gorden kamar, yang kurasakan hanya perih di kepala dan kantuk yang belum hilang. Aku tidak tidur semalam. Bagaimana bisa? Suamiku sendiri mengakui perselingkuhannya tanpa satupun kalimat yang jelas. Keheningan dan air matanya sudah cukup menjadi jawaban. Aku masih duduk bersandar pada dinding kamar. Tubuhku kaku, seperti tulang-tulangku menolak bergerak. Seluruh tubuhku terasa lelah, tidak hanya fisik, tapi jiwa. Aku menatap cermin yang berada tepat di seberang tempat tidur. Wajahku tampak hancur. Kantung mata hitam, pipi sembab, bibir kering. Aku terlihat seperti seseorang yang baru saja kehilangan segala yang ia miliki. Mungkin memang begitu. Aku berdiri perlahan, berjalan menuju cermin itu. Aku menatap pantulan diriku sendiri lama sekali, seakan mencoba memahami perempuan rapuh yang menatap balik padaku. Kenapa semua ini terjadi ya? Gumamku pelan. Suaraku nyaris tidak terdengar. Kalau saja Andrew tahu betapa ketakutanku menghadapi penyakit ini, kalau saja ia tahu betapa aku ingin ia hanya memelukku dan bilang semuanya akan baik-baik saja, tapi ia memilih pergi. 2 kali di malam yang sama. Aku mengusap wajahku, mencoba menenangkan diri. Hari ini aku seharusnya menemui dokter untuk berdiskusi tentang rencana operasi. Aku ingin Andrew mendampingiku, tapi melihat kondisinya semalam, aku tahu itu hanya akan menyakitkan lebih banyak. Aku membuka pintu kamar. Rumah ini terasa lebih dingin daripada biasanya. Tidak ada aroma kopi yang biasa Andrew seduh setiap pagi. Tidak ada suara langkahnya, tidak ada apapun. Hanya keheningan yang terasa menekan dadaku. Di meja ruang tamu, aku melihat selembar kertas kecil. Jantungku langsung berdebar. Aku merahnya dengan tangan gemetar. Tulisan Andrew. Maaf, aku harus menenangkan diri. Kita bicara nanti, Andrew. Menenangkan diri? Aku tertawa hambar. Sedangkan aku harus bagaimana?
Aku meremas kertas itu dan melemparkannya ke tempat sampah. Kesal, sakit, hancur. Aku duduk di sofa dan memandang kotak cincin yang masih ada di atas meja. Rasanya ingin kubuang, tapi aku hanya menatapnya lagi, seperti memaksa diriku menelan bukti itu berkali-kali. Aku ingin marah pada Andrew, pada perempuan itu, pada diriku sendiri. Tapi kemarahan itu sama sekali tidak membantu, yang ada hanya rasa sesak. Beberapa menit kemudian, aku memaksakan diri bersiap untuk ke rumah sakit. Saat aku berdiri di depan cermin sambil mengenakan kerudung, aku tidak mengenali perempuan ini. Perempuan yang dulu penuh harapan kini hanyalah bayangan suram dari dirinya sendiri. Aku mengambil tas, mengunci pintu rumah, dan berangkat. Ruang tunggu rumah sakit selalu punya aroma khas yang mengingatkanku pada ketakutan. Perawat datang dan pergi, suara mesin monitor terdengar samar-samar, dan langkah kaki dokter bergema di lorong. Aku duduk sendirian, memeluk tas, menunggu namaku dipanggil. Andriani Tika. Aku berdiri pelan dan masuk ke ruangan dokter. Dokter menatapku ramah, tapi sorot matanya mencerminkan keseriusan. "Bagaimana kondisimu, Ibu Tika?" tanyanya. Aku hampir ingin menjawab hancur atau sendirian, tapi tentu itu bukan konteks yang ia maksud. "Masih sering nyeri, Dok." "Baik, saya sudah lihat hasil pemeriksaan sebelumnya." Dokter menunjuk gambar hasil scan di layar monitor. "Letaknya memang sedikit rumit. Kita harus operasi dalam 2 atau 3 bulan. Lebih cepat lebih baik." Aku mengangguk. Saya mengerti." Dokter menatapku lebih lama dari biasanya. "Apakah suamimu tidak datang hari ini?" Pertanyaan itu membuat dadaku kembali sesak. Aku menunduk. "Tidak, Dok." "Oh, baik. Tidak apa. Tapi nanti kalau sudah mendekati waktu operasi, ada baiknya suamimu atau keluarga ikut saat briefing." Keluarga. Kata itu terasa pahit, karena satu-satunya keluarga yang aku miliki adalah orang yang sedang menghancurkan hatiku. Aku mengangguk lagi, dan dokter memberi beberapa instruksi tambahan. Setelah itu aku keluar ruangan, begitu pintu tertutup. Aku bersandar pada dinding lorong mencoba bernafas. Entah kenapa rasanya lebih mudah menghadapi sakit fisik daripada rasa sakit hati seperti ini. Aku berjalan keluar rumah sakit dan duduk di bangku taman kecil di dekat parkiran. Langit mendung, seperti meniru suasana hatiku. Aku membuka ponsel. Tidak ada pesan dari Andrew. Aku menatap layar ponsel lama sekali. Bagaimana kalau ia tidak pernah kembali? Bagaimana kalau ia memilih perempuan itu? Bagaimana kalau aku harus menghadapi operasi dan kemungkinan terburuk sendirian? Ketakutan itu menghantamku seperti gelombang besar. Untuk pertama kalinya hari itu, aku menangis lagi diam-diam tanpa suara di bangku taman rumah sakit. Aku menunduk dan memeluk tas erat-erat, mencoba mengumpulkan kekuatan yang semakin lama semakin hilang. Aku ingin pulang, tapi ke rumah yang kosong, rasanya seperti kembali ke luka yang sama. Namun pada akhirnya, aku berdiri, mengusap air mata, dan memutuskan berjalan kembali ke parkiran. Aku belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang jelas, hidupku tidak lagi sama. Dan aku tidak punya siapa-siapa selain diriku sendiri. Aku tidak pernah menyangka bahwa rasa kehilangan bisa berubah menjadi sesuatu yang begitu fisik. Seolah ada tangan tak terlihat yang mencengkram dadaku dan tidak melepaskan. Hari itu, aku duduk di ruang keluarga yang entah kenapa terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Matahari sore masuk lewat celah tirai, menghasilkan garis-garis cahaya yang menyorot ke berbagai arah. Tapi tidak ada satupun yang terasa hangat. Sudah 3 hari sejak Andrew pergi dari rumah. 3 hari sejak aku melihat punggungnya untuk terakhir kalinya saat ia melangkah keluar dengan wajah penuh rasa bersalah. Dan 3 hari pula aku berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa ia akan kembali. Bahwa hubungan kami tidak benar-benar berakhir. Bahwa pernikahan yang kami bangun dengan segala pertengkaran dan ketidaksempurnaan ini masih punya ruang untuk diperbaiki.
Tapi hari itu, segala harapan itu mulai retak. Ponselku bergetar di atas meja. Aku mengerutkan kening saat melihat nama yang muncul. Larasita, adik Andrew. Kami tidak begitu dekat, tapi selama ini selalu berusaha menjaga hubungan baik. Aku menjawab dengan suara yang sengaja kupaksakan terdengar stabil. "Halo, Ras?" Suara Larasati terdengar bergetar, seolah ia berusaha menyusun kata-katanya. "Kak Tika, bisa ketemu sekarang?" Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat kulitku merinding. "Ada apa?" tanyaku. "Kamu kedengeran aneh." "Aku gak bisa jelasin lewat telepon." Ia menarik nafas gemetar. "Tolong Kak, datang ke rumah sakit." "Andrew? Dia?" Rasanya seluruh dunia berhenti. "Ah, Andrew kenapa?" Suaraku meninggi tanpa sadar. "Dia kecelakaan." Selebihnya, aku tidak mendengar apa-apa lagi. Hanya detakan jantungku yang memukul-mukul telingaku. Keras, cepat, kacau. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengambil kunci mobil dan berlari keluar seperti orang yang kehilangan arah. Rumah sakit itu terasa seperti lorong waktu yang menelan segala suara. Aku berjalan cepat, hampir berlari dengan nafas yang terasa seperti mencabik paru-paruku. Begitu melihatku, Larasati langsung berdiri dari kursi ruang tunggu dan memelukku seakan hidupnya sendiri sedang runtuh. "Kak, maaf, aku telat ngasih tahu." "Ah, Andrew di mana?" tanyaku dengan suara pecah. "Dia di ruang UGD, lagi di dalam. Dokter bilang kondisinya parah." Dunia rasanya memutar cepat. Aku menutup mulut dengan kedua tangan, menahan nafas yang tiba-tiba sesak, menahan air mata yang tak kuinginkan jatuh. "Kenapa bisa?" lirihku. Laras menyelan ludah. Matanya memerah. "Motor yang dia bawa, remnya blong. Dia nabrak pembatas jalan. Kak, katanya dia sempat nyebut nama kakak sebelum pingsan." Lututku seketika lemas. Aku jatuh ke kursi terdekat sementara dadaku bergemuruh oleh rasa bersalah. Aku menyalahkannya, aku mengusirnya, aku membiarkan ia pergi dalam keadaan kacau, dan sekarang begini akhirnya. Dia bilang, Larasati melanjutkan sambil menahan tangis. Dia mau pulang, dia mau minta maaf, mau ngomong sama kakak. Hatiku seperti dirobak dari dalam. Pintu UGD terbuka. Seorang dokter keluar dengan wajah lelah. Kami langsung menghampirinya. "Dok, suami saya..." Suaraku tak sanggup menyelesaikan kalimat. Dokter menatap kami bergantian. Napasnya berat, seperti seseorang yang akan menyampaikan sesuatu yang tidak ada satupun yang ingin dengar. Luka dalamnya cukup parah. Ada pendarahan hebat di bagian perut dan dada. Kami sedang berusaha semaksimal mungkin. Ia berhenti sebentar. Kami tidak bisa memastikan, tapi kemungkinan besar ia butuh operasi besar. "Lakukan apapun, Dok," kataku cepat. Suaraku bergetar tapi tegas. "Tolong selamatkan dia, apapun caranya." Dokter mengangguk sedikit. "Kami akan lakukan yang terbaik." Waktu seakan berhenti saat aku menunggu di ruang tunggu. Setiap detik adalah siksaan. Setiap suara, setiap langkah dokter yang lewat membuatku menegang. Aku menangis tanpa suara. Air mataku jatuh satu persatu membasahi tangan yang kutautkan erat di pangkuanku. Dalam hatiku berbicara pada Andrew. "Andrew, jangan pergi. Kali ini aku gak akan marah. Aku cuma mau kamu pulang. Kalau kamu dengar aku, bertahanlah. Tolong." Aku tidak tahu apa Tuhan mendengar. Tapi di saat itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku berdoa seperti seseorang yang tidak punya apa-apa selain harapan terakhir yang rapuh. Saat itulah, perawat keluar dan memanggil namaku. "Bu Tika, suami Anda ingin bertemu." Dadaku naik turun cepat.
Aku berdiri dengan kaki gemetaran, lalu mengikuti perawat masuk ke dalam ruangan. Jantungku remuk oleh ketakutan dan keinginan untuk memeluknya sekali lagi. Aku belum siap dengan apa yang akan kulihat. Aku belum siap dengan kemungkinan bahwa ini mungkin pertemuan terakhir kami. Ketika pintu ICU terbuka dan perawat memintaku masuk, rasanya tubuhku berhenti bekerja. Aku berdiri mematung di ambang pintu, seolah ada lapisan tipis udara dingin yang memisahkan aku dari kenyataan yang seharusnya kuhadapi. Baru setelah perawat mengangguk lembut, aku akhirnya melangkah, walau kaki terasa seperti bukan milikku sendiri. Ruangan itu sunyi, hanya suara mesin monitor yang berdetak perlahan, teratur, namun dingin. Andrew terbaring di ranjang dengan tubuh yang jauh lebih pucat dari yang aku ingat. Ada perban di bahunya, selang oksigen di hidungnya, dan beberapa infus menempel pada tangan yang dulu selalu hangat ketika menggenggamku. Saat melihatnya, napasku tercekat. "Andrew," bisikku. Suaraku hampir tak terdengar. Matanya perlahan terbuka, tidak sepenuhnya, tapi cukup untuk membuktikan bahwa ia masih ada. Ia menoleh sedikit ke arahku, meski tampak jelas bahwa gerakan sekecil itu pun menyakitinya. Suaranya serak, hampir seperti bisikan yang terbang terbawa udara. "Kamu datang." Aku langsung meraih tangannya. Hangat, tapi sangat rapuh. "Tentu aku datang," jawabku dengan suara bergetar. "Aku di sini, aku nggak kemana-mana." Ia memejamkan mata sejenak, seolah lega. Maaf," katanya pelan. Air mataku langsung jatuh begitu saja. "Jangan ngomong apa-apa dulu, kamu harus istirahat. Dokter bilang kamu harus hemat energi." Andrew menggeleng lemah. "Aku harus bilang sekarang. Kalau tidak, aku takut. Aku nggak sempat." "Jangan ngomong begitu," seruku spontan. Panik, tapi ia hanya tersenyum kecil. Kalau itu masih bisa disebut senyum. Senyum yang lebih terlihat sebagai sisa ketabahan. "Tika," ia membuka matanya lagi, menatapku dengan pandangan yang penuh luka. "Dan cinta. Aku salah. Aku egois. Aku terlalu sibuk ngejar apa yang aku pikir masa depan. Sampai aku lupa, kamu itu rumahku." Hatiku hancur mendengarnya. "Andrew, aku juga salah. Aku juga keras kepala. Aku juga menyakiti kamu. Tapi semua itu bisa kita perbaiki. Kita cuma lagi lelah. Kita cuma butuh waktu. Kita bisa mulai lagi. Tolong, jangan tinggalin aku." Napasnya tersengal. Ia menatapku lama, seolah berusaha menghafal bentuk wajahku. "Aku cinta sama kamu," katanya pelan, jujur, pecah. "Dari dulu sampai sekarang dan nanti." Aku menggeleng, keras, gemetar, kalut. "Andrew, jangan ngomong seperti orang yang mau pamit. Kamu dengar aku nggak? Kamu akan sembuh. Dokter bilang kamu kuat." Ia terbatu kecil, menahan sakit. Setiap tarikan napasnya seperti membuatku ikut retak sedikit demi sedikit. "Aku nyesal pergi hari itu. Aku harusnya pulang. Harusnya nggak ninggalin kamu dalam keadaan marah." "Sudah," aku menutup mulutnya perlahan dengan telapak tanganku. "Kita nggak lagi ngomongin penyesalan. Kita ngomongin esok. Kamu harus bangun. Kamu janji mau pulang kan? Kamu mau pulang ke aku." Matanya berkaca-kaca. "Aku mau pulang. Aku janji. Tapi
Kalau aku nggak bisa, Andrew, tegasku. Suara pecah oleh air mata. Jangan, kamu bisa, kamu kuat. Namun monitor di sampingnya mulai berbunyi sedikit lebih cepat. Perawat yang berjaga di dekat pintu langsung menoleh. Andrew menggenggam tanganku lebih erat sekali, seolah itu sisa kekuatan yang ia punya. Tika, apapun yang terjadi, jangan salahkan dirimu. Aku menangis keras. Andrew! Ia tersenyum tipis. Kamu wanita paling kuat yang pernah aku tahu. Senyumnya melemah. Genggamannya pelan-pelan longgar. Perawat, panggilku panik. Dokter, tolong, Andrew buka mata kamu, Andrew. Perawat langsung masuk. Monitor mulai mengeluarkan suara nyaring yang menusuk telinga. Aku dipaksa mundur saat dokter dan tim medis bergegas masuk. Tolong selamatkan dia, teriakku sambil mencoba menerobos kembali. Tolong! Namun tangan mereka menahan bahuku. Bu, beri kami ruang. Aku hanya bisa berdiri pataku. Tubuhku gemetar hebat. Air mata tak berhenti jatuh. Aku melihat Andrew di tengah kerumunan dokter. Kecil, lemah, rentan. Orang yang selalu terlihat kuat di mataku, kini seperti tersapu gelombang tak terlihat. Suara monitor berubah-ubah, membuat jantungku berdegup tidak karuan. Shock charge, 200. Clear. Tubuh Andrew sedikit terangkat. Charge again. Clear. Aku memegang mulutku, menahan jeritan dari dalam dada. Rasanya seperti ada sesuatu yang tercabut dari tubuhku. Dunia berputar, gelap, asing, menyakitkan. Sampai akhirnya, monitor mengeluarkan satu suara panjang. Dingin, datar. Dan aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa tetap berdiri. Rasanya seluruh tubuhku kehilangan tulang, kehilangan napas, kehilangan alasan untuk tetap ada. Suara dokter yang akhirnya berhenti berusaha menolong Andrew adalah suara paling menakutkan yang pernah ku dengar dalam hidupku. Aku mendengar suara itu jelas. Kami sudah berusaha, maafkan kami. Lalu hening. Hening yang memecahkan segalanya. Aku berjalan mendekat dengan langkah yang bahkan tidak terasa seperti langkahku sendiri. Semua tampak kabur, orang-orang, cahaya lampu, bahkan tubuh Andrew sendiri yang terbaring tak bergerak lagi. Yang terdengar hanyalah detak jantungku yang berantakan, seolah memprotes kenyataan yang tidak bisa kuterima. Andrew, bisikku, hampir seperti anak kecil yang ketakutan. Ayo bangun, kamu janji mau pulang. Tidak ada respons, tidak ada gerak kecil di ujung jarinya, tidak ada tarikan napas yang tertahan. Hanya kesunyian. Aku menyentuh pipinya yang dingin, pipi yang dulu selalu terasa hangat, tempat dahiku pernah bersandar ketika aku terlalu lelah menghadapi hari. Kini, rasanya seperti menyentuh marmer. Andrew, jangan begini. Nada suaraku patah. Aku belum bilang kalau aku maafin kamu. Aku belum selesai marah. Kamu belum selesai marah. Kita masih bisa berantem lagi kalau kamu mau. Asal kamu bangun. Air mataku jatuh satu persatu, menetes di tangannya yang tak lagi menggenggam balik. Aku tidak peduli pada dokter yang mencoba menenangkanku. Tidak peduli pada perawat yang memintaku duduk. Tidak peduli pada dunia yang terus berjalan. Yang aku tahu hanyalah aku baru saja kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Aku baru saja kehilangan rumahku. Beberapa jam kemudian, aku duduk di ruang tunggu dengan selimut tipis rumah sakit di bahuku. Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku berkedip. Mataku perih, tapi dunia tetap buram.
Larastita duduk di sampingku, menangis diam-diam dengan tangan meremas lengan bajuku. "Kak," suaranya parau. "Andrew sempat nitip pesan." Aku menoleh perlahan, seperti seseorang yang bergerak di bawah air. "Pesan?" Ia mengangguk, mengusap hidungnya. Sebelum dia dibawa ke operasi pertama, dia bilang kalau apapun yang terjadi, dia mau kakak hidup. Bukan bertahan, tapi hidup. Dadaku terasa seperti dihantam benda tumpul. Aku gak bisa hidup tanpa dia. "Kak," Laras menggenggam tanganku, memaksaku menatapnya. Dia benar-benar sayang sama kakak. Dia gak mau kakak nyalahin diri sendiri. Dia bilang yang terjadi malam itu bukan salah siapapun. Aku menggeleng keras. Kalau aku gak marah, kalau aku gak bilang hal-hal itu, dia gak akan pergi. Laras menggeleng sama kerasnya. Kalaupun kakak gak marah, jalan takdir tetap jalan. Kecelakaan itu bukan karena kakak, bukan. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Tubuhku bergetar hebat. Andrew meninggal saat aku bahkan belum sempat menyelesaikan kalimat maafku. Dia pergi saat kami masih mencoba meraih satu sama lain. Dan aku akan hidup selamanya dengan kalimat-kalimat terakhir kami, kata-kata yang seharusnya tidak pernah kami ucapkan, tapi sudah terlanjur melukai. Aku gak siap kehilangan dia. Laras menatapku, air matanya jatuh. Gak ada istri yang pernah siap. Malam itu, aku menunggu proses administrasi selesai. Rasanya seperti mimpi buruk yang tidak berhenti. Setiap langkah di koridor rumah sakit terasa seperti berjalan ke arah hidup yang baru. Hidup tanpa Andrew. Hidup yang tidak pernah kuinginkan. Ketika mereka menutup tubuhnya dengan kain putih, aku merasakan sesuatu di dalam diriku ikut mati. Sesuatu yang tidak akan kembali, tidak peduli berapa lama waktu berlalu. Aku berdiri di sana, memeluk tubuhku sendiri yang gemetar, menatap kain putih itu seperti menatap langit runtuh. "Andrew, aku cinta kamu." Seumur hidupku, aku tidak pernah membayangkan mengucapkan kata itu pada seseorang yang tidak lagi bisa membalasnya. Aku berjalan keluar dari ruangan dengan kaki lunglai, seolah sebagian dari diriku tertinggal di sana, bersama tubuhnya. Sebagian diriku memang tertinggal, dan mungkin tidak akan pernah kembali. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa tetap berdiri. Rasanya seluruh tubuhku kehilangan tulang, kehilangan napas, kehilangan alasan untuk tetap ada. Suara dokter yang akhirnya berhenti berusaha menolong Andrew adalah suara paling menakutkan yang pernah kudengar dalam hidupku. Aku mendengar suara itu jelas. "Kami sudah berusaha. Maafkan kami." Lalu, hening. Hening yang memecahkan segalanya. Aku berjalan mendekat dengan langkah yang bahkan tidak terasa seperti langkahku sendiri. Semua tampak kabur. Orang-orang, cahaya lampu, bahkan tubuh Andrew sendiri yang terbaring tak bergerak lagi. Yang terdengar hanyalah detak jantungku yang berantakan, seolah memprotes kenyataan yang tidak bisa kuterima. "Andrew," bisikku, hampir seperti anak kecil yang ketakutan. "Ayo bangun, kamu janji mau pulang." Tidak ada respon, tidak ada gerak kecil di ujung jarinya, tidak ada tarikan napas yang tertahan, hanya kesunyian. Aku menyentuh pipinya yang dingin, pipi yang dulu selalu terasa hangat, tempat dahiku pernah bersandar ketika aku terlalu lelah menghadapi hari. Kini rasanya seperti menyentuh marmer. "Andrew, jangan begini." Nada suaraku patah. "Aku belum bilang kalau aku maafin kamu. Aku belum selesai marah. Kamu belum selesai marah. Kita masih bisa berantem lagi kalau kamu mau. Asal kamu bangun." Air mataku jatuh satu persatu, menetes di tangannya yang tak lagi menggenggam balik.
Aku tidak peduli pada dokter yang mencoba menenangkanku, tidak peduli pada perawat yang memintaku duduk, tidak peduli pada dunia yang terus berjalan. Yang aku tahu hanyalah aku baru saja kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Aku baru saja kehilangan rumahku. Beberapa jam kemudian, aku duduk di ruang tunggu dengan selimut tipis rumah sakit di bahuku. Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku berkedip. Mataku perih, tapi dunia tetap buram. Laras Dita duduk di sampingku, menangis diam-diam dengan tangan meremas lengan bajuku. "Kak," suaranya parau. "Andrew sempat nitip pesan." Aku menoleh perlahan, seperti seseorang yang bergerak di bawah air. "Pesan?" Ia mengangguk, mengusap hidungnya. Sebelum dia dibawa ke operasi pertama, dia bilang kalau apapun yang terjadi, dia mau kakak hidup. Bukan bertahan, tapi hidup. Dada terasa seperti dihantam benda tumpul. "Aku gak bisa hidup tanpa dia." "Kak," Laras menggenggam tanganku, memaksaku menatapnya. "Dia benar-benar sayang sama kakak. Dia gak mau kakak nyalahin diri sendiri. Dia bilang, yang terjadi malam itu bukan salah siapapun." Aku menggeleng keras. Kalau aku gak marah, kalau aku gak bilang hal-hal itu, dia gak akan pergi. Laras juga menggeleng sama kerasnya. "Kalaupun kakak gak marah, jalan takdir tetap jalan. Kecelakaan itu bukan karena kakak, bukan." Aku menutup wajahku dengan kedua tangan, tubuhku bergetar hebat. Andrew meninggal saat aku bahkan belum sempat menyelesaikan kalimat maafku. Dia pergi saat kami masih mencoba meraih satu sama lain. Dan aku akan hidup selamanya dengan kalimat-kalimat terakhir kami. Kata-kata yang seharusnya tidak pernah kami ucapkan, tapi sudah terlanjur melukai. Aku gak siap kehilangan dia. Laras menatapku, air matanya jatuh. Gak ada istri yang pernah siap. Malam itu, aku menunggu proses administrasi selesai. Rasanya seperti mimpi buruk yang tidak berhenti. Setiap langkah di koridor rumah sakit terasa seperti berjalan ke arah hidup yang baru. Hidup tanpa Andrew. Hidup yang tidak pernah kuinginkan. Ketika mereka menutup tubuhnya dengan kain putih, aku merasakan sesuatu di dalam diriku ikut mati. Sesuatu yang tidak akan kembali, tidak peduli berapa lama waktu berlalu. Aku berdiri di sana memeluk tubuhku sendiri yang gemetar, menatap kain putih itu seperti menatap langit runtuh. "Andrew," suaraku pecah. "Aku cinta kamu." Seumur hidupku, aku tidak pernah membayangkan mengucapkan kata itu pada seseorang yang tidak lagi bisa membalasnya. Aku berjalan keluar dari ruangan dengan kaki lunglai, seolah sebagian diriku tertinggal di sana bersama tubuhnya. Sebagian diriku memang tertinggal. Dan mungkin tidak akan pernah kembali.